Bab 4363. Efek magis dari mata air kuning. Mendengar kata-kata Asgard, hati Alexis sangat terguncang. Aku memiliki tanda penjara surgawi di tubuhku. Ternyata Asgard tidak ingin menyakiti Alexis, tetapi memperingatkannya bahwa dia memiliki tanda neraka di tubuhnya, keberadaannya benar-benar terbuka, dan dia akan dibunuh oleh orang kuat itu cepat atau lambat. Itu benar, bagaimana kamu menyinggung Dewa Kaisar Penjara Surgawi? Wajah Asgard berat. Dewa Kaisar Penjara Surgawi adalah orang yang kuat di generasinya, salah satu dari mantan 12 dewa. Sekarang Dewa Kaisar Penjara Surgawi benar-benar ingin membunuh Alexis. Alexis pasti telah menyinggung perasaannya dan memengaruhi kepentingan intinya. Tuanku, apakah ada cara untuk menghapus jejak di tubuhku? Wajah Alexis serius, dan dia tidak mengatakan bagaimana dia menyinggung Dewa Kaisar Penjara Surgawi. Karena masalah Sohan terlalu rumit dan melibatkan terlalu banyak, jadi tentu saja dia tidak bisa menguraikan. Tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Penjara Surgawi tidak dapat dihapus oleh orang biasa, bahkan aku pun tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana kamu menyinggung Dewa Kaisar Penjara Surgawi, aku hanya bisa memberitahumu bahwa begitu kamu menyinggung Dewa Kaisar Penjara Surgawi, kecuali orang berpangkat tinggi datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Asgard berkata dengan nada serius, dia telah melihat sikap Dewa Kaisar Penjara Surgawi dengan matanya sendiri, dan dia adalah salah satu dari 12 dewa legendaris. Keberadaan jimat asal agung berada pada level yang sama dengan yang mulia Dewa Surgawi. Setelah menyinggung pukulan besar dan dicetak, Alexis tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ayah, apakah tidak ada cara lain? Armei yang berada di samping tiba-tiba menjadi cemas, tetapi tidak tahan melihat Alexis mati. Asgard menghela nafas, dan berkata, kecuali dia dapat menemukan sejumlah besar air suci mata air kuning, dia dapat membersihkan tanda di tubuhnya dan menyingkirkan pengejaran Dewa Kaisar Penjara Surgawi. Armei berkata dengan gembira, Ayah, kita memiliki beberapa botol mata air kuning di gudang kita, bisakah menggunakannya? Asgard menggelengkan kepalanya, dan berkata, mata air kuning kecil ini tidak cukup. Bahkan jika semua mata air kuning yang ditimbun oleh seluruh wilayah Bintang Utara dan semua perusahaan komersial dikumpulkan, itu tidak cukup. Jika Anda ingin mencuci melenceng dari tanda Dewa Kaisar Penjara Surgawi, Anda harus ada banyak mata air kuning, yang terbaik adalah berenang di sungai suci mata air kuning, tapi sayangnya, sejak jatuhnya penguasa kuno Tuan Reinkarnasi, semua sungai suci dari mata air kuning di dunia telah mengering, dan tidak tersedia cukup mata air kuning. Alexis matanya berbinar, dan dia berkata, bisakah aku membasuh tanda surgawi dan neraka dengan air suci dari mata air kuning? Ya, apakah Anda memiliki cukup air dari mata air kuning? Alexis tersenyum dan menangkupkan tangannya, dan berkata, terima kasih, Tuan Asgard, karena telah mengingatkan saya memiliki cara saya sendiri. Asgard berkata, jika Anda benar-benar memiliki cara, maka tentu saja itu yang terbaik, Anda bisa keluar dari neraka hidup-hidup. Kekuatanmu tidak kecil, kami akan memindahkan gerbang Istana Necromancer ke wilayah surgawi. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kita bisa bertemu lagi di wilayah surgawi. Alexis berkata, wilayah surgawi. Nah, jika ada takdir, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Armei berkata, Ayah, apakah kita akan pindah ke wilayah surgawi? Asgard mengangguk dan berkata, wilayah surgawi dalam kekacauan, dan yang mulia Dewa Surgawi telah jatuh. Meskipun Istana Necromancer kita kehilangan tempat berlindung, itu juga merupakan kebangkitan jika kita memiliki kesempatan. Jika kita dapat mewarisi Taoisme dari Dewa Surgawi, Istana Necromancer kita pasti akan menjadi raksasa di wilayah surgawi. Setelah jeda, Asgard berkata kepada Alexis lagi, Sixela, kamu benar-benar tidak ingin tinggal di Istana Necromancer. Aku akan pindah ke wilayah surgawi, dan saya membutuhkan bantuan. Jika Anda bersedia membantu saya tidak akan memperlakukan Anda dengan baik. Anda akan mewarisi garis keturunan Tao dari Dewa Surgawi. Dia berkata dan melirik Armei. Armei tersipu dan menundukkan kepalanya. Alexis menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, terima kasih, Tuan Asgard, atas penghargaan Anda, tetapi saya menanggung jejak surgawi ini, dan hidup saya dipertaruhkan, dan saya harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Maafkan saya karena tidak dapat melayani Anda. Izinkan saya pergi. Lalu dia berkata kepada Armei. Nona Armei, selamat tinggal. Berbalik dan pergi. Sixela. Armei melihat punggung Alexis dan memanggil, penuh keengganan. Namun,
Alexis tidak melihat ke belakang dan melangkah pergi. Anak ini, jika dia bisa lolos dari kejaran Dewa Kaisar Penjara Surgawi, aku benar-benar tidak tahu seberapa jauh dia bisa tumbuh. Asgard menyipitkan matanya dan bergumam. Segera setelah Alexis meninggalkan istana Necromancer, dia segera menemukan tempat terpencil, mengorbankan peta musim semi kuning dan biru, menutupi napasnya dengan jimat asal kegelapan, dan langsung pergi ke dunia peta musim semi kuning. Menggunakan air suci mata air kuning dapat menghapus jejak surga dan neraka. Kebetulan seluruh sungai mata air kuning ada di tanganku. Alis Alexis dipenuhi dengan kegembiraan. Nafas kuning pucat kuno. 4 penjaga sihir utama piano, catur, kaligrafi, dan lukisan semuanya berlatih di dekat sungai mata air kuning. Tuanku. Melihat Alexis masuk, mereka berempat berdiri dan memberi hormat. Baiklah, kalian terus berlatih. Alexis melambaikan tangannya untuk menyuruh piano, catur, kaligrafi, dan lukisan terus berlatih. Sekarang konferensi pembunuhan suci semakin dekat, dia hanya berharap piano, catur, kaligrafi, dan lukisan dapat mencapai negara bagian alam asal sebelum konferensi dimulai. Ya. Piano, catur, kaligrafi, dan lukisan terus duduk bersila, berkonsentrasi untuk memengaruhi alam asal. Dan Alexis melompat langsung ke sungai suci dunia bawah. Setiap tetes mata air kuning sangat berat, jika Alexis melompat ke dalamnya dengan gegabah, dia mungkin akan dihancurkan hidup-hidup oleh tekanan yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, dia telah dipromosikan ke alam perbaikan, dan ada monumen spiritual di tubuhnya, dia telah membangkitkan pembuluh darah dewa dari semua roh, dan fisiknya luar biasa, cukup untuk menahan tekanan sungai suci. Dunia bawah. Dewa Kaisar Penjara Surgawi meninggalkan bekas di tubuhku, mengapa aku tidak menyadarinya? Alexis mengerutkan kening, berkonsentrasi mencari otot, tulang, dan pembuluh darah. Akhirnya, dia menemukan fluktuasi yang sangat halus. Benar saja, ada tanda yang tersembunyi di bagian terdalam dari meridiannya. Jejak ini sangat tidak jelas dan dangkal, jika Alexis tidak sengaja mencarinya, tidak mungkin menemukannya. Sialan, dia benar-benar membuat tanda. Alexis menggertakkan giginya. Jika dalam keadaan normal, Dewa Kaisar Penjara Surgawi menanam tanda, dia pasti akan menyadarinya. Tetapi di alam rahasia Penjara Surgawi, hukum sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Kaisar Penjara Surgawi di bawah selubung hukum Penjara Surgawi, persepsinya telah memburuk, dan dia tidak segera mendeteksi bahaya. Air suci mata air kuning, buang untukku. Seluruh tubuh Alexis direndam di sungai suci mata air kuning. Sementara pikirannya bergerak, air suci yang tak ada habisnya dari dunia bawah membasuh meridiannya dan berdampak pada jejak penjara hari itu. Nyeri. Sakit parah. Air suci mata air kuning yang tak ada habisnya, terus berdampak. Otot, tulang, dan daging Alexis sepertinya telah disingkirkan, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, terus-menerus menabrak dan menggosok. Akhirnya, di bawah efek pemurnian air suci mata air kuning, tanda surga dan neraka benar-benar hilang. Dan Alexis secara bertahap pulih dari rasa sakit. Seluruh tubuhnya sepertinya baru saja mengalami pengikisan tulang untuk menyembuhkan racun. Bab 4364. Jangan diremehkan. Metode Dewa Kaisar Penjara Surgawi benar-benar menakutkan. Alexis berjalan keluar dari sungai suci dunia bawah, diam-diam terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Kaisar Penjara Surgawi adalah eksistensi di atas Jennifer dan Hibler, dan Alexis disiksa oleh tanda yang dilepaskannya dengan santai. Jika Dewa Kaisar Penjara turun sendiri, Alexis mungkin sulit menandingi. Tunggu, aku sudah tercetak, bagaimana dengan Senior Borson? Tiba-tiba, pikiran Alexis terguncang dan dia memikirkan Tuan Borson. Dewa Kaisar Penjara Surgawi memiliki pikiran yang cermat dan meninggalkan bekas pada Alexis, jadi secara alami tidak mungkin membiarkan Tuan Borson pergi. Jika Tuan Borson juga memiliki tanda di tubuhnya, itu akan merepotkan. Setelah Dewa Kaisar Penjara Surgawi mulai memburu dan membunuh Milestone, saya khawatir yayasan yang ditinggalkan oleh Tuan Reinkarnasi akan terancam kehancuran. Sial. Merasakan keseriusan situasinya, Alexis segera meninggalkan dunia-dunia bawah, menyingkirkan peta mata air kuning, dan bergegas menuju Milestone. Namun, sebelum kembali ke Milestone, Alexis melihat area besar cahaya keemasan melayang di antara langit dan bumi. Seekor binatang berbentuk seperti singa dengan mata emas muncul di depan Alexis.
Itu adalah hewan peliharaannya dalam pertempuran, Suani dengan mata emas. Suani, kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Senior Borson? Alexis terkejut. Suani dengan mata emas berkata, Tuanku, Tuan Borson sudah mati. Dia mati. Bagaimana dia bisa mati? Mendengar ini, Alexis menjadi pucat karena terkejut. Sebelum dia keluar dari surga neraka, dia dicegat dan dibunuh oleh beruang raksasa. Meskipun pada akhirnya dia lolos secara kebetulan, dia juga terluka parah. Saya baru saja berhenti bertarung dengan piton api dan melihatnya melarikan diri dengan luka serius. Kemudian saya membawanya kembali ke Milestone. Sayangnya, lukanya masih terlalu serius, dan dia meninggal tadi malam. Dia memintaku untuk melaporkan kepadamu bahwa sebuah tanda telah ditanam di tubuhmu oleh Dewa Kaisar Penjara Surgawi, dan kamu dalam bahaya dikejar dan terbunuh tuanku. Anda harus berhati-hati. Suani menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas, menghela nafas tak berdaya, dan akhirnya menyuruh Alexis untuk berhati-hati. Hati Alexis terguncang, dia benar-benar tidak mengharapkan Tuan Borson mati. Saat itu ketika dia baru saja keluar dari penjara surgawi, dia menyimpulkan rahasia langit, dan merasa bahwa Tuan Borson mengambil Suani bermata emas, tetapi dia masih penuh keraguan, tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa bukan Tuan Borson yang mengambil Suani bermata emas, tetapi Suani bermata emas membawanya pergi untuk menolong hidupnya. Nafas yang sah dari neraka memengaruhi penilaian ramalan Alexis, dan akhirnya menyebabkan kesalahan besar. Jika Alexis tahu bahwa Tuan Borson terluka parah, dia pasti akan kembali ke Milestone terlebih dahulu dan menyelamatkannya dengan segala cara. Namun sayangnya, dia salah menilai dan gagal membongkar kebenaran masalah tersebut. Alexis merasa menyesal dan sangat bersalah. Tuan Borson baru saja menemaninya ke penjara surgawi, tetapi pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Dia pantas disalahkan. Tuanku, orang yang membunuh Tuan Borson adalah orang dari penjara surgawi, jadi Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Suani menghiburnya. Mendengar ini, Alexis mengepalkan tinjunya. Penyesalan di hatinya berubah menjadi kemarahan yang mengerikan. Suani bermata emas benar, orang yang benar-benar membunuh Tuan Borson adalah orang dari penjara surgawi. Mereka adalah Algojo. Suatu hari, aku akan melangkah ke penjara surgawi lagi dan membalaskan dendam Senior Borson. Juga, bawa Sohan kembali. Mata Alexis tajam, dan dia diam-diam mengambil keputusan, dan segera mengendarai Suani bermata siap untuk kembali ke Milestone. Dia ingin mengurus pemakaman Tuan Borson dengan tangannya sendiri. Hehehe, Alexis, kamu telah menyinggung Kaisar Dewa Kaisar, kemana kamu ingin pergi? Namun, saat Alexis mendekati Suani bermata emas, sebelum dia bisa berlari jauh, dia mendengar tawa tebal dari belakang. Menengok ke belakang, Alexis segera melihat beruang hitam besar, mengenakan baju besi, dan 3 prajurit dengan aura yang kuat, bergegas dari langit. Trunko, beruang raksasa ini kamu. Mata Alexis berubah, dan dia melihat Trunko masih memegang palu besar. Itu adalah senjata Tuan Borson, palu segi 4. Masih ada darah kering di palu besar itu. Dengan sekali pandang, Alexis menangkap rahasia itu dan melihat pemandangan yang menakutkan. Kembali ke penjara surgawi, Tuan Borson dicegat dan dibunuh oleh beruang raksasa, senjatanya diambil, dadanya dipukul dengan palu, dia pingsan total, semua tulangnya patah, dan dia terluka parah. Alexis merasa bersalah dan marah di dalam hatinya. Jika bukan karena bersamanya, Tuan Borson tidak akan mati. Namun dalam analisis terakhir, metode penjara surgawi terlalu kejam. Mata Alexis meledak dengan dendam dan niat membunuh. Hehe, Alexis, kupikir kamu akan bersembunyi di dunia rahasia itu selama sisa hidupmu. Untungnya, aku menerima sinyal belum lama ini, dan kamu berani keluar. Aku bahkan tidak menyangka kamu akan menghapus tanda itu. Sayang sekali Anda terlalu lambat, saya sudah mengunci mesin energi Anda, bisakah Anda melarikan diri? Trunko menyeringai, memperlihatkan 2 baris gigi yang sangat tajam, dan tersenyum dengan ganas. Meskipun Alexis menghapus jejaknya, dia masih selangkah terlambat, Trunko telah mengunci auranya sebelumnya, dan sekarang dia langsung mengejarnya. Siapa bilang aku ingin lari? Aku akan membunuhmu hari ini. Alexis sangat marah hingga matanya hampir berdarah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dia membalik tangannya, dan sebuah tombak besi muncul di tangannya. Itu adalah 8 tombak kerajaan. 8 tombak kerajaan ini awalnya adalah senjata naga lilin hijau,
tetapi disita oleh Alexis. Dengan paksaan darah reinkarnasi Alexis, tidak peduli senjata apa yang ada di tangannya, dia dapat menggunakannya secara langsung, dan kekuatannya tidak terkalahkan. Kali ini, pikiran membunuh Alexis meletus, dan seluruh tubuhnya seperti dewa gila yang pantang menyerah, menyamai aura 8 tombak gila kerajaan. Dalam sekejap, satu orang dan satu tombak, nafasnya menyatu dengan sempurna. Roh iblis yang menakutkan dan bengis itu membumbung tinggi ke langit. Lapisan cahaya keemasan muncul dari 8 tombak kerajaan, berubah menjadi untayan rune, dan roh emas ketujuh yang tajam dan tajam meledak terus-menerus. Seluruh 8 tombak kerajaan diresapi dengan kekuatan spiritual dari jimat asal logam, dan bilah tombak bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam. Bunuh! Alexis mengendarai Suani bermata emas, mengayunkan tombak panjangnya, dan bilah tombak itu seperti setengah bulan, memotong udara. Hei, nak, 8 tombak kerajaan sebenarnya ada di tanganmu, tapi sayangnya, basis kultivasimu terlalu buruk, tidak peduli seberapa kuat senjatanya, itu tidak berguna. Runko tertawa terbahak-bahak, tanpa rasa takut. Kekuatannya telah sepenuhnya mencapai tingkat kelima alam asal, dan dia benar-benar dapat menghancurkan Alexis. Selain itu, dia juga memiliki senjata asal di tangannya. Dalam hal senjata, dia tidak kalah dari Alexis. Dalam hal kultivasi, dia jauh di atas Alexis. Palu godam, tekan untukku. Cakar raksasa Trunko dengan erat menggenggam gagang palu, dan mengayunkan palu besar itu dengan keras. Pada 8 tombak kerajaan milik Alexis. Ledakan. Dengan palu dan tombak, terjadi tabrakan hebat. Dalam kehampaan, muncul gelombang dahsyat. Antara dada dan perut Alexis, esensi dan darah bergejolak. Memang ada perbedaan besar antara asal lapisan kelima di tanah semi gelap dan asal lapisan kelima di dunia luar. Kelemahan terbesar dari tubuh jiwa adalah tubuh fisik dan vitalitas, Alexis dapat menghancurkannya. Namun, ada vitalitas yang sangat menakutkan di tubuh beruang awan hitam. Dia adalah binatang asal. Ditambah senjata asal mengerikan di tangannya. Benar-benar tidak bisa diremehkan.